Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruswanda dari Hukum Kelas 3C NIM 40 120 111 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Menurut pendapat Ardihan Josoneso dan kawan-kawan 2002 bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis pula. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Refleksi tentang alam sudah muncul sejak filsuf atau Melitus, yaitu Thales. Alam sudah muncul sejak filsuf dari Melitus, yaitu Thales. Anaximander dan Anaxagoras bahkan dalam mencari arke mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Berdasarkan pendapat Thales yang melihat bahwa segala sesuatu berasal dari air, di dalam benda-benda di bumi terdapat dewa. Heraklitos berpendapat bahwa api adalah awal dari segala sesuatu. Xenophanes melihat tanah sebagai arke. Empedokles mengajukan 4 elemen, yaitu tanah, udara, api, dan air. Walaupun menolak beberapa pemikiran Parmenides, umumnya para filsuf, para Sokratik, dan ini menerima konsep bahwa dunia mempunyai rasional, struktur, tidak berubah, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat digerakkan. Plato memiliki tendensi yang berbeda sehubung dengan alam. Dalam metafisikanya, alam material hanyalah berpartisipasi pada dunia ide, maka dunia pengalaman yang real sebenarnya tidak nyata. Pemikiran tersebut di atas kembali dibangkitkan oleh Plotinus 204-270. Plotinus beranggapan bahwa dunia dan manusia merupakan emanasi dari jiwa, sedangkan jiwa itu merupakan emanasi dari roh atau nous. Dan roh itu merupakan emanasi pertama dari yang satu atau Tuhan. Dunia bersatu karena dirasuki oleh jiwa dunia yang sebagai emanasi dari jiwa dunia manusia, dan dibedakan akan tetapi pada dasarnya semuanya diresapi oleh daya dan sinar yang sumbernya sama, yaitu yang satu. Eugene C. Hargrove, seorang environmentalis, berpendapat bahwa para filsuf Yunani merupakan beberapa pengaruh negatif pada etika lingkungan, yaitu menghalangi perkembangan perspektif ekologis, melemahkan wawasan estetis terhadap dunia natural, dan menyebabkan ide pelestarian alam secara konseptual sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin. Tantangan perspektif ekologis. Konsep filsafat Yunani bahwa alam bersifat konstan dan tidak berubah rupanya harus berhadapan dengan realita yang diangkat oleh etika lingkungan, bahwa alam itu bersifat impermanen dan dapat berubah ke suatu kondisi yang lebih buruk. Perbedaan ini sebenarnya berasal dari titik berangkat yang berbeda. Filsafat Yunani memandang alam bukan secara empiris dan material, bahkan indra tidak bisa dipercaya untuk bisa melihat alam secara penuh. Air dalam pemikiran Thales bukanlah air sebagai air yang mempunyai fungsi positif dalam seluruh ekosistem, tetapi lebih menunjuk pada suatu elemen metafisik yang menjadi dasar segala sesuatu. Di dalam perspektif estetis, kalau para filsuf Yunani memandang alam yang menggerakkan emosinya pertama-tama adalah keteraturan dan bukan keindahannya. Hal yang berkembalikan ditemukan dalam diri para seniman dalam memandang alam, karena rasa dan
kemampuan indrawi begitu dihargai para seniman tidak menyibukkan diri pada nomor, tetapi pada dimensi estetis dari alam itu sendiri. Di dalam beberapa dialognya, Plato mengagumi indahnya alam raya ini, tetapi keindahan menurut Plato segera diikuti dengan pandangannya bahwa objek natural pada dirinya sendiri tidak memiliki nilai keindahan. Keindahan itu ada karena objek natural tersebut berpartisipasi dengan ide keindahan. Partisipasi inilah menurut Plato yang memungkinkan objek natural tersebut indah. Jadi keindahan secara insting itu sebenarnya tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral atau makhluk hidup biotis dan tidak hidup abiotis. Sebagai disiplin ilmu tersendiri, teori etika lingkungan sangat berkembang di negara-negara barat. Hal ini dikarenakan isu-isu lingkungan sudah sangat vokal terdengar, dan bahaya dari kerusakan lingkungan juga telah dirasakan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Sebagai etika terapan, maka disiplin ini memberikan harapan bagi perbaikan lingkungan dari aspek moral manusia yang diwajibkan memelihara totalitas ekosistem jagat raya, di mana manusia menjadi bagian integral yang tidak mungkin dipisahkan. Dijelaskan lebih lanjut dalam environmental ethics, disiplin ilmu etika lingkungan baru dikenal dengan keilmuan, namun etika sebagai bidang filsafat yang membicarakan tentang tindakan baik dan buruk sama tuanya dengan filsafat itu sendiri, seperti yang dikatakan sebagai berikut. Etika umurnya sama tua dengan filsafat. Sebagai filsafat moral menawarkan studi kritis tanggung jawab manusia terhadap alam lain, konsep, teori, prinsip, dan metode analisisnya. Namun etika lingkungan umurnya sangat muda. Oleh karena itu, filsafat moral ini sedang diuji bagaimana strateginya untuk menerapkan konsep lingkungan dan strategi menerapkan filsafat moral untuk isu lingkungan. Sekarang filsafat lingkungan sedang diuji secara ontologis dan aksiologis. Apakah perbedaan dapat menjawab etika yang kemudian bermetaforsis menjadi etika lingkungan? Maka embrionya dari etika lingkungan lokal yang berkembang pada kebudayaan masyarakat tradisional dan asli di seluruh dunia telah bertahan dalam jangka waktu lama di Indonesia. Ketika lingkungan pada kebudayaan masyarakat tradisional sudah lama berkembang sebagai upaya kreatif suatu suku bangsa mempertahankan ekosistem daerahnya. Di daerah atau di negara-negara barat, benih-benih pemikiran etika lingkungan telah dirintis oleh tokoh pemerhati lingkungan seperti Henry David Thoreau, John Muir, dan Aldo Leopold, juga Arne Nash. Berkaitan dengan pengertian yang sangat mendasar tentang filsafat moral, maka Charles Lyotard 1994-77 mengatakan etika lingkungan sebagai suatu objek disiplin ilmu sendiri muncul pada awal 1970-an sebagai tanggapan atas situasi tahun 1960-an ketika orang-orang tiba-tiba sadar bahwa peradaban industrial telah mengakibatkan krisis lingkungan. Dikatakan bahwa bidang akademik etika lingkungan tumbuh dalam menanggapi karyanya. Ilmuwan seperti peristiwa Rachel Carson, yaitu Hari Bumi yang pertama terbit di tahun 1970, ketika lingkungan mulai mendesak para ahli filsafat untuk mempertimbangkan aspek filosofis masalah lingkungan. Dua makalah yang diterbitkan di Science memiliki dampak krusial, yaitu Lynn White, Akar Sejarah Krisis Ekologis, Maret 1967, dan Garrett Hardin, The Tragedy Common, Desember 1968. Kemudian pengaruh esai Garrett Hardin yaitu menjelajahi etika baru untuk survival.
oleh Aldo Leopold dalam bukunya Ascent Country Almanac yang disebut Etika Tanah, di mana Leopold secara eksplisit menyatakan bahwa akar krisis ekologis ialah kesalahan pandangan filsafati. 1949, jurnal-jurnal pertama internasional dalam bidang ini muncul di Amerika Utara pada akhir 1970-an dan awal 1980. Terbit sebuah jurnal berbasis Amerika Serikat yaitu Etika Lingkungan pada tahun 1979, jurnal berdasarkan eksplorasi di Kanada. Jurnal semacam ini juga terbit di Inggris bertema nilai lingkungan, diluncurkan pada tahun 1992. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.